Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Kita akan tonton video, habis itu akan kita komentari guys. Menurut saya media harus masuk Kristen. Saya kasih tahu sama media ya. Menurut Al-Quran, Isa berkata di dalam surat As-Saff ayat ke-6, kalau bisa admin membukakan ayatnya ya biar lebih jelas. Di dalam As-Saff ayat ke-6 ya, dibuka As-Saff ayat ke-6 ya. Ini biar ngerti. Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ya, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul, seorang utusan kepadamu untuk yang membenarkan kitab sebelumku yang Taurat dan memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ya, saya tanya sama antum, pertanyaan saya sama antum. Isa berkata kepada Isa ini bangsa apa? Saya tanya sama antum. Bangsa Yahudi. Oh, bangsa Israel ya? Iya. Oke, Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti seorang nabi yang bernama Ahmad, betul atau tidak? Betul. Terus? Betul. Nah, saya tanya sama antum, ada nggak Rasul yang diutus tidak berdasarkan bahasa kaumnya? Tidak ada, harus bahasa kaumnya. Tidak ada. Oke, saya tanya sama antum, Ahmad orang mana? Ahmad orang Arab. Nah, kenapa Isa berkata kepada Bani Israel akan datang seorang nabi, ternyata nabi ini ternyata orang Arab. Padahal di dalam Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nggak ngerti deh ya. Saya mau terangkan gini guys ya. Kita pakai logika sederhana. Jadi ketika Isa menyampaikan nubuatan tentang nabi baru yang akan datang setelahnya kepada Bani Israel, karena Isa diutus kepada Bani Israel, tentu dia ngomongnya kepada kaumnya. Ya, ini kaumnya tuh dapat informasi tentang datangnya nabi terbaru. Nah, untuk kaum lain, kaum dari Arab itu dapat informasi dari nabi yang lain. Gitu, guys. Atau anggaplah nabi lain itu diwakili oleh Isa. Tapi ingat, Isa diutus oleh Israel, sehingga Isa tuh adalah yang utama tuh Israel, sehingga nanti Israel bisa menyebarkan kepada yang lain. Paham nggak logika begini ya? Jadi ini adalah nabi bukan untuk kaum Israel, tapi untuk kaum Arab utamanya dan untuk seluruh manusia. Ini beda konteks. Jadi Isa bukan sedang menginformasikan bahwa nubuatan akan datangnya nabi untuk orang Israel. Tidak ada kata-kata di situ bahwa ini nabi untuk kalian, tidak ada. Dia hanya menginformasikan bahwa nanti akan ada nabi setelahku, selesai. Nabi itu siapa? Itu kita harus bedah lagi. Ini saya terangkan logikanya guys, sudah paham. Jadi gini ya, saya terangkan logikanya. Kita meyakini dalam Islam itu ya ada hadis yang berbunyi kurang lebih ya, saya tidak ingat persis bunyi tepatnya, tapi kurang lebih bunyi begitu ini ya. Esensinya adalah bahwa Nabi dan Rasul yang diutus dari sejak zaman Adam hingga Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad itu lebih terakhir ya, nggak ada lagi Nabi setelah Muhammad. Jadi rentang waktunya adalah dari Adam hingga Nabi Muhammad. Itu ada sekitar ratusan ribu Nabi dan Rasul yang dikirim seluruh dunia. Ya, seluruh dunia nih, skopnya global. Mulai dari ujung timur, ujung barat, ujung utara, ujung selatan, semua dunia. Tidak ada satupun kaum yang tidak diutus Nabi kepada mereka. Makanya nggak heran dan masuk akal jumlah itu sampai ratusan ribu. Ya, kenapa? Karena dunia ini luas. Ya, dunia luas. Pertama, dunia luas. Kedua, zaman dulu. Kita ngomong zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Sekarang sudah ada internet. Saya ngomong begini mungkin ditonton oleh banyak orang. Misalnya orang luar negeri bisa nonton juga, karena saya ngomongnya di platform YouTube yang global gitu kan. Nah, tapi dulu nggak ada hal beginian. Untuk sampai pesan kepada tempat lain itu butuh ada kesana. Nggak mungkin sampai pesan itu kalau ada tidak kesana. Sama kayak dulu, lagi waktu zaman internet, waktu masih zaman surat aja dulu. Saya dulu punya teman di Padang ya. Saya punya teman di Padang. Itu dia tidak akan, dulu belum ada zaman saya waktu masih kecil itu ya. Itu telepon tuh masih mahal. Telepon tuh masih mahal lah untuk orang kaya aja guys. Telepon tuh khusus gitu kan.
Dan dulu tuh masih ada telepon rumah. Nah, untuk sampai pesan saya ke dia, dia harus nelpon lewat telepon rumah. Dan itu saya dulu merupakan yang mewah, karena saya nggak punya di rumah saya. Di keluarga saya nggak ada seperti namanya telepon. Kalau ke telepon umum nggak bisa, karena dia interlokal. Padang nggak bekal, jadi hanya bisa lokal. Waktu itu ke warnet yang salah mahal, saya nggak sanggup lagi ya guys. Saya hanya sanggup lewat surat ya. Kirim surat sekarang, nyampe mungkin berapa minggu. Saya baru terima WhatsApp mungkin bulan depan. Ada bayangkan itu ya. Tapi harus ada orang sana nyampaikan, bukan saya tapi Pak Pos. Ya kalau nggak ada Pak Pos gimana? Zaman dulu apa ada Pak Pos? Tentu ada tapi bentuk yang lain, misalnya kurir. Tentu mereka harus menjalani lebih parah lagi. Sekarang belum zaman saya waktu kecil itu masih ada mobil, masih ada motor, masih ada pesawat. Dulu nggak ada itu, hanya ada tunggangan mungkin keledai, kuda, onta, dan itu melewati medan yang berat. Dulu belum ada jalan seperti sekarang, jalan mulus belum ada. Dulu tuh jalannya betul-betul parah gitu, parah pasir gitu kan. Jadi pesan tuh kan sampai butuh waktu yang lama, sehingga membutuhkan banyak orang untuk menyampaikan pesan itu. Makanya Nabi itu masuk akalnya memang seperti hadis katakan memang 100.000, dan waktunya pun panjang pula dan Adam dengan Muhammad. Karena gini, nggak adil kalau satu kaum itu tidak dapat informasi secepatnya. Misalnya saya, anggap di zaman dulu ya, saya di Pekanbaru, ada nabi diutus di Israel sana, di Palestina ya, di Israel lah gitu kan, nabi diutus di sana atau di Arab sana. Nah, nabi itu ngomong di sana, itu pesan itu bisa sampai sama saya itu lama. Ya. Lama. Entah dulu ya, ingat kita ngomongnya dulu ya. Apalagi zaman-zaman dulu tuh belum ada pemetaan, belum tahu orang bahwa oh ternyata ada benua Amerika, oh ternyata ada benua Afrika, orang belum tahu. Orang tuh tahunya cuma daerah sekitarnya saja. Paling Romawi, Yunani itu tuh dia tahunya, belum tahu sampai oh ternyata di pelosok sana masih ada manusia gitu-gitu kan, belum tahu dulu karena belum ada pemetaan, sehingga sulit sekali untuk menyampaikan pesan pasti ke setiap manusia di muka bumi. Sehingga ada potensi kesempatan sehingga orang-orang tertentu tidak dapat pesannya. Anda bayangkan misalnya saya hidup di tempat yang Indonesia yang belum terpetakan oleh orang-orang Israel sana. Indonesia di mana gitu kan? Sekarang aja orang nggak tahu luar Indonesia, banyak orang juga orang bule nggak tahu mana Indonesia, taunya cuma Bali gitu kan. Apalagi Pekanbaru, belum tentu orang bule tahu, taunya cuma Bali. Lagi dulu gitu, orang Arab, orang Israel itu belum tentu tahu di mana Pekanbaru gitu kan, apalagi Bali, apalagi Indonesia gitu kan, ya sebaliknya gitu kan. Sekarang orang boleh tahu Bali tapi nggak tahu Indonesia dan Pekanbaru, apalagi dulu. Nah, jadi kalau saya dilahirkan, hidup saya nggak tahu siapa Tuhan saya, karena saya nggak dapat informasi karena informasi itu hanya diberikan kepada Nabi yang diutus kepada Israel. Berarti saya rugi dong. Kenapa? Karena saya tidak dapat infonya. Saya akan menjadi manusia yang tidak mengakui Tuhan saya. Karena kita harus mengakui dan menjalankan perintah Tuhan yang benar. Ya, ngerti nggak? Adil nggak kira saudara-saudara kita yang di Israel sana menjalankan perintah Tuhan, kita tidak? Kan tidak adil. Masa mereka masuk surga kita tidak? Masa mereka masuk surga kita masuk surga juga, kan tidak adil. Karena kita tidak tahu apa-apa kita. Paham? Kita tidak dapat pesan. Aneh bagi saya guys. Sehingga Tuhan itu pasti akan menjangkau semua orang. Nah, jadi makanya dia ngutus para nabi, karena dia tuh tidak mau, kurang lebih logikanya dia tuh potensi dia tuh turun langsung tuh tidak terjadi. Karena kita tahu ya, Musa pernah berkata bahwa Allah pernah berkata kepada Musa bahwa tidak ada yang sanggup memandangku atau melihatku, karena gunung-gunung akan hancur gitu kan. Nah, makanya Tuhan itu tidak menampakkan diri pada Musa. Dia hanya menampakkan tandanya, kehadirannya berupa semak belukar yang terbakar. Tapi yang terbakar itu bukanlah Tuhan gitu kan. Karena dia hanya tandanya saja. Karena kalau Tuhan menampakkan diri, tentu gunung-gunung pun akan hancur. Tidak ada sang manusia atau makhluk yang sanggup memandangnya gitu. Nah, jadi logikanya, maka dia terus para nabi. Ada Musa, Isa, Ibrahim, Daud segala macam untuk agar menyampaikan bahasa pada kaumnya. Tentu Isa akan ngomong dalam bahasa Ibrani. Kan itu untuk bahasa Israel yang berbahasa Ibrani. Musa juga begitu. Daud begitu juga, dan sampai ke Adam gitu kan. Bahasa mereka masing-masing. Nah, jadi pesan itu akan sampai kepada
saya juga akhirnya, tapi lama. Kalau misalnya nggak kalau bisa juga nggak sampai, bahkan bisa jadi nggak sampai. Kenapa? Saya keburu meninggal. Karena kan butuh waktu dari Israel ke Pekanbaru pada waktu itu, hidup zaman itu ya. Dan belum tentu juga mereka itu tahu saya. Makanya Tuhan akan mengutus nabi lain. Ke saya beda lagi nabinya, situ beda lagi nabinya. Maka kita heran, ada namanya Buddha. Bisa jadi Buddha itulah nabi juga, itu loh. Bisa jadi. Atau apapun yang disembah oleh orang-orang di tiap-tiap tempat itu kan ada tuh. Mereka menyembah sesuatu yang mereka bilang Tuhan. Bisa jadi itu. Dan mereka punya semacam pegangan. Bisa jadi itu adalah syariat juga yang ditujukan pada mereka oleh nabi yang khusus untuk mereka. Bisa jadi gitu loh. Asal mereka tidak menyembah sesuatu yang makhluk ya, kayak mereka menyembah pokok kayu, atau makhluk lagi batu, nggak gitu. Tapi kalau mereka akan menuangkan sesuatu yang memang mereka anggap super gitu kan, yang bukan makhluk, dan mereka punya pegangan untuk itu berupa kitab suci, dan mereka juga punya junjungan yang mereka percayai, yang bisa itu adalah salah satu nabi yang diutus gitu. Cuman tidak disebutkan namanya dalam Quran atau hadis, karena yang wajib disebutkan itu adalah hanya 25. Karena nggak mungkin Tuhan menyebutkan ke ratusan ribu nabi dan rasul, nggak mungkin. Untuk apa esensinya gitu. Yang penting kita minimal dikasih tahu 25 aja diantaranya guys. Nah, itu yang pikirnya. Jadi untuk kita di Pekanbaru akan diutus nabi itu sendiri. Pokoknya di tiap-tiap tempat di mana itu tidak sampai pesan nabi dari Israel itu, akan diutus nabi kepada mereka. Itulah namanya keadilan. Kalau gitu berarti Tuhan tidak adil. Masa yang di sana yang dapat, kita nggak dapat gitu guys. Nah itu sebab logikanya. Jadi nggak mungkin dong nabi itu hanya untuk bangsa Israel. Lalu bangsa lain bagaimana? Karena nabi itu diutus untuk menyampaikan berita Tuhan. Nah berita Tuhan itu tentu berlaku untuk segala bangsa. Nggak mungkin hanya untuk bangsa Israel saja gitu loh guys. Itu sebab logika begini. Bagaimana antum masih percaya? Bagaimana antum masih Islam sampai sekarang? Gini, jadi pertanyaannya apakah nggak boleh Isa atau Yesus itu berkata seperti itu untuk menubuatkan bangsa yang lain? Apa nggak boleh? Karena dalam posisi ini kan apa nggak boleh gitu loh, dalam posisi ini. Coba aku dengar dulu. Apa nggak boleh? Apa ada maknanya? Karena Isa mengatakan akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Dikatakan itu kepada Bani Israel. Tentu dikatakan kepada Bani Israel. Nggak mungkin Isa mengatakan kepada Bani Arab. Nggak mungkin. Karena dia adalah nabi untuk bangsa Israel. Paham nggak? Jadi bisa gini deh. Misalnya ada gubernur, ya. Ini gubernur nih adalah gubernur untuk Jakarta. Nah, gubernur tahu nih, nanti setelah dia itu resign, akan ada gubernur baru. Yang dia tahu adalah untuk daerah misalnya gubernur daerah Jawa Timur misalnya. Nah, dia akan bilang nanti akan ada gubernur untuk gubernur yang akan yang akan dilantik, yaitu yang bernama misalnya Khofifah, gubernur Jawa Timur sekarang Khofifah. Nah, dia ngomong kepada siapa? Tentu kepada warga Jakarta. Nggak mungkin dia ngomong kepada warga Jawa Timur, karena dia bukan gubernur Jawa Timur, guys. Paham ya? Jadi orang Jakarta tahu bahwa nanti ada, jadi orang Jakarta udah tahu duluan bahwa nanti ada gubernur Jawa Timur itu adalah namanya Khofifah, guys. Begitu logikanya. Kan berarti ketika gubernur Jakarta bilang bahwa nanti akan ada gubernur setelahku, yaitu gubernur namanya ini berarti adalah ganti dia, bukan berarti begitu untuk daerah Jakarta, bukan berarti begitu, guys. Jadi bisa jadi di Surabaya juga ada yang orang ngomong begitu, nabi ngomong begitu gitu, dan di tempat lain juga begitu. Ini nubuatan tuh diketahui oleh semua orang. Karena kalau cuman orang Israel yang tahu, lalu orang banyak nggak tahu gitu loh. Jadi orang-orang di tempat lain tuh nyembah siapa? Karena nggak ada nabi di situ, karena masuk akal, guys. Karena kita tuh butuh nabi untuk mendapatkan pesan dari Tuhan. Karena Tuhan tuh menyampaikan pesan melalui nabi. Masa cuma Israel saja yang terima pesan dari Tuhan? Masa yang lain tidak? Orang-orang di Amerika segala macam masa terima pesan dari Tuhan? Gitu loh gue pikirnya kan. Jadi Anda harus mengerti ini gitu loh. Nabi, Tuhan itu adalah untuk segala bangsa, bukan untuk bangsa Israel saja. Sehingga logiknya dia akan mengutus nabi ke seluruh bangsa. Tiap bangsa nabinya itu logis sekali.
Kan nggak mungkin satu nabi untuk seluruh bangsa tuh nggak mungkin. Kecuali Muhammad. Kenapa? Karena zaman Muhammad tuh sudah mulai ada pemetaan. Dunia sudah mulai terpetakan. Zaman Nabi itu kan sudah masuk ke zaman yang agak modern lah gitu. Dunia sudah mulai terpetakan. Dan ingat, sebelumnya sudah diutus banyak nabi sebelumnya. Sehingga para nabi itu sudah menyampaikan pesan untuk datangnya nabi terakhir gitu loh guys. Ya, dikasih pesan itu. Karena ini adalah nabi untuk seluruh akhir zaman, maka semua nabi itu akan menunjukkan itu. Ya, paham ya? Jadi semua nabi itu punya kepentingan untuk menyampaikan tentang nabi terakhir yang untuk segala bangsa, guys. Itu sebenarnya. Jadi lebih penting menyampaikan tentang suatu nabi untuk seluruh bangsa dibandingkan untuk satu bangsa saja. Misalnya kita tahu ada kayak menteri itu kan untuk seluruh provinsi. Nah, gubernur akan menyampaikan bahwa nanti akan ada menteri yang dilantik, ya. Menteri yang lebih tinggi posisi dari dia, sama-sama utusan presiden, tapi dia gubernur, sama tingginya mungkin ya gubernur sama menteri. Oke lah, menteri lebih tinggi sedikit, tapi sama-sama di bawah presiden levelnya, hanya utusan. Jadi menteri untuk seluruh Indonesia, gubernur hanya untuk daerah tertentu. Nah, jadi harus pahami itu guys, logika berikutnya kan. Iya, pertanyaan saya kepada antum, Ahmad ini untuk Bani Israel atau tidak? Muhammad itu untuk segala bangsa, ya, untuk Bani Israel juga, Bani Arabnya juga, Bani Indonesia juga, untuk segala bangsa. Maka Yesus tuh, karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, maka dia hanya mengatakan untuk bangsa Israel. Logiknya, kalau Yesus adalah untuk segala bangsa, dia akan mengatakan kepada seluruh bangsa. Tidak, dia hanya mengatakan untuk bangsa Israel, dan dia tidak pernah memintakan muridnya untuk keluar dari Israel. Dia mengatakan bahwa aku itu sebenarnya bagi domba-domba hilang deh, ya umat Israel. Dan dia selanjutnya berkatakan selanjutnya adalah janganlah pergi keluar dari Israel atau Samaria atau kota-kota lain ya. Jangan pergilah ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Dia memakai kata hanya berkali-kali. Artinya dia tuh udah mengunci dirinya hanya untuk Israel. Itu semua logikanya guys. Jadi beda dengan Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah dia tuh nabi itu seluruh bangsa. Makanya dia tuh kenapa nabi itu memperluas wilayah Islam? Karena dia adalah untuk seluruh bangsa. Maka dia tuh mengajak raja-raja lain, ingat ya, langsung Nabi Muhammad yang mengajak ya. Mengajak raja-raja lain itu untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dia itu untuk seluruh bangsa. Yesus tidak pernah mengajak raja-raja lain. Dia hanya mainnya di sekitar Israel. Ya. Ingat itu. Yesus tidak pernah menulis surat misalnya kepada Pilatus, kepada siapapun itu yang di luar Israel, ya. Tidak pernah. Ya. Pilatus atau Herodes masuk Islam, nggak pernah. Yesus hanya ngomong pada rabi-rabi Yahudi dan orang Yahudi, terbatas, eksklusif di situ guys. Itu menjadi bukti bahwa Yesus hanya diutus bagi bangsa Israel. Tapi Nabi Muhammad itu sampai surat kepada raja-raja lain, bukan hanya kepada raja Arab, raja Persia dikirimin surat oleh Nabi, raja Yunani, itu Romawi juga. Itu menjadi bukti bahwa Nabi diutus untuk segala bangsa. Makanya beda Yesus dengan Nabi Muhammad lah, Yesus tidak melakukan ekspansi. Dia hanya menyampaikan khusus untuk rabi-rabi Yahudi dan orang Yahudi. Yang Muhammad tidak. Yang Muhammad melakukan ekspansi dengan melalui peperangan, dengan melalui meminta orang rela untuk menyerah gitu kan di bawah kekuasaan Islam. Sehingga Nabi Muhammad langsung yang mencontohkan bahwa ini agama untuk seluruh bangsa. Makanya Nabi contohkan dengan cara melalui penaklukan. Karena zaman itu adalah masa penaklukan di mana semua bangsa-bangsa itu belum lomba untuk menguasai bangsa lainnya. Dan itu wajar kalau terjadi peperangan. Kalau memang itu zamannya. Kalau sekarang zaman damai, nggak bisa kita buat seperti itu guys. Nah, Yesus kan tidak. Yesus hanya eksklusif untuk bangsa Israel. Itulah beda Nabi Muhammad dengan Nabi Yesus ya. Yesus sebagai logika berikutnya guys. Kan kenubuatan tuh. Saya tanya sama antum. Fungsi dari Isa mengatakan kepada Bani Israel akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Fungsinya apa? Saya tanya sama antum. Fungsinya untuk memberitahu bahwa Isa itu nanti akan harus ganti nabi. Nabinya bukan Yesus lagi, tapi Muhammad. Karena Muhammad itu adalah untuk mereka dan untuk yang lain juga di dunia ini. Jadi kenapa mereka disampaikan? Karena Nabi itu juga untuk mereka. Kecuali kalau Nabi itu bukan untuk mereka nggak ada urusan. Paham ya? Ini sama kayak misalnya Gubernur Jakarta mengatakan bahwa nanti akan ada dilantik menteri. Nah, menteri itu untuk orang Jakarta juga. Ya, bukan berarti menteri itu bukan untuk orang Surabaya juga. Tapi kenapa Gubernur Jakarta menyampaikan hanya kepada
orang Jakarta karena dia adalah gubernur Jakarta. Orang Jawa Timur disampaikan oleh gubernur Jawa Timur. Begitu logikanya, guys. Masa begitu aja nggak nyampe logika orang ini gitu kan? Intinya untuk menjelaskan informasi akan kedatangan di masa yang akan datang. Oke, informasi akan kedatangan bahwa akan datang Nabi nanti seorang Nabi yang bernama Ahmad. Saya tanya sama antum, Ahmad untuk Bani Israel atau tidak? Ahmad tidak untuk Bani Israel. Ahmad untuk Bani Israel juga. Ini orang Israel jawab, guys. Saya potong aja ya. Ahmad itu, Nabi Muhammad itu untuk bangsa Israel dan seluruh bangsa. Ingat itu. Cuman Nabi Muhammad itu awalnya dikhususkan untuk bangsa Arab. Jadi ini kita sebagai Islam itu harus cerdas. Jangan Anda kira Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab, enggak. Dia untuk orang Israel, untuk orang Indonesia, orang bule, untuk segala bangsa, guys. Itu suami logika pikirnya. Israel, karena di ayat ini pun kalau bukan untuk Bani Israel, untuk apa itu diomongin sama Bani Israel? berarti untuk memberikan informasi kepada Bani Israel sehingga orang Bani Israel itu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Dan ini terbukti loh Bang Edis. Orang ini, guys, makanya ini bahayanya kalau Anda tuh bertanya kepada orang-orang awam atau orang awam kayak abang kita ini ya, saya nggak tahu namanya ini. Makanya belajarlah kita sebagai orang Islam itu harus cerdas, ya. Jangan terjebak dengan pertanyaan seperti ini. Anda ditanya bahwa Nabi Muhammad itu bukan untuk orang Israel, Anda jawab tidak. Iya, Nabi Muhammad itu untuk orang Israel, untuk orang Arab, untuk orang Indonesia, dan untuk orang segala bangsa. Jadi Anda tuh jangan pernah berpikiran bahwa ketika Nabi Muhammad itu dikatakan untuk orang Israel, berarti bukan untuk orang Arab, enggak gitu. Ya untuk Israel juga, untuk Arab juga, Indonesia juga, untuk segala bangsa, guys. Itu logika pikirnya. Jadi abang ini di awal udah salah jawab. Dia sudah terkena pertanyaan jebakan, jadi dia sudah menjawab dan masuk jebakan, guys. Jawaban salah gitu. Itu sebab logika pikirnya. Oke, coba tolong admin tunjukkan surat Ibrahim ayat yang keempat. Ini biar diskusi kita berdasar, biar kita nggak jadi omong kosong. Ya, Ibrahim ayat keempat dibukakan. Jadi mereka ini bangga memposting berdebatan dengan umat Islam yang awam. Itu masalahnya, guys. Coba lah umat Islam tuh yang kayak saya, minimal yang berpikir. Orang abang ini dia berpikir, tapi dia nggak sampai situ pikirannya. Jadi betul-betul yang berpikir lah, karena banyak Islam tuh yang awam gitu, guys. Yang dia tuh nggak mengerti tentang agamanya, mengerti tapi tidak mendalami, sehingga dia tuh ya seperti inilah, salah jawab misalnya. Jelas-jelas waktu itu untuk bangsa Israel juga, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi dia katakan tidak untuk bangsa Israel. Itu kan sudah salah jawabannya, guys. Sehingga dimanfaatkan untuk orang ini untuk memframing bahwa lihat nih, ya, bahwa kalian itu salah. Padahal yang satu bukan ajarannya, tapi orang ini yang tidak yang kurang memahami ajaran Islam, guys. Itu sebab logika berikutnya. Tolong ya, saya minta sama teman-temanku semua ya. Saya ini 8 tahun loh mendalami Quran. Saya habis-habisan loh. Enggak, saya habis-habisan saya mempelajari Quran itu dengan 8 tahun belajar Quran tapi tidak paham gimana ceritanya. Anda belajar Quran itu apa yang Anda pelajari kalau gini? Masa Anda nggak ngerti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi untuk seluruh alam semesta? Itu aja Anda nggak paham gitu kan? Aduh, guys. Sama kayak Anda nggak bisa bedakan antara menteri dengan gubernur. Gubernur mainnya lokal. Gubernur Jakarta untuk warga Jakarta, gubernur Jawa Timur untuk Jawa Timur. Tapi menteri kan mainnya skopnya nasional. Sama kayak Nabi Muhammad gitu. Skopnya bukan hanya lokal saja. Apakah untuk Arab saja, untuk Islam saja, tidak. Tapi dia untuk seluruh bangsa, guys. Itu sebab logika pikirnya. cucurkan tenaga keringat saya mempelajari Ibrahim. Saya nggak main-main. Gitu loh. Tapi kalau dia mengaku gitu, cucurkan keringat tenaga nggak main-main 8 tahun, berarti dia udah melakukan hal yang sia-sia. Ya, abang ini awam. Mungkin dia nggak seperti orang ini ya, yang melakukan effort sebanyak itu. Tapi minimal mereka ini sama-sama nggak paham, guys. Minimal abang ini lebih baik. Kenapa? Abang ini tidak perlu melakukan effort sebanyak itu gitu loh. Nah, abang ini wajar kalau dia mungkin belum melakukan effort sebanyak itu, dia belum mampu seperti situ. Nah, apalagi kalau abang ini melakukan effort itu, bisa jadi dia nggak sekonyol orang ini, guys. Gitu loh. Minimal dia kayak saya gitu kan, yang mengerti bahwa Nabi Muhammad itu adalah untuk segala bangsa, bukannya untuk Israel atau untuk Arab saja, guys. Itu ya suami lagi pikirnya. Ibrahim ayat keempat. Oke. Dibuka Ibrahim ayat keempat di situ.
Ya, ya sudah. Ya, di situ dikatakan, ya kecil sekali tulisannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Saya tanya sama antum, ada tidak seorang rasul yang Nah, makanya Nabi Isa tuh diutus untuk bangsa Israel karena dia tuh mengerti bahasa Israel. Dia menyampaikan pesan pada bahasa Israel. Dan dia melarang muridnya untuk pergi keluar Israel. Memang eksklusif untuk Israel saja. Tapi Muhammad beda. Muhammad itu ngapa diutus ke Arab? Karena dia tuh bahasanya bahasa Arab. Untuk Israel itu akan disampaikan melalui orang lain yang bukan nabi tapi adalah para sahabat, guys. Kan Nabi perintahkan itu dengan cara apa? Nabi contohkan langsung dengan cara ekspansi. Dia menulis surat kepada raja ini, raja itu, bukan dari Arab untuk masuk Islam. Yesus tidak melakukan itu. Ini waktu ngasih contoh dan harus kita ikutin. Tentu di zaman itu, bukan sekarang. Karena sekarang zaman damai. Dulu kan masa peperangan, memang masa ekspansi. Nah itu jadi Muhammad itu mencontohkan dan para sahabat melakukannya. Yesus tidak mencontohkan. Kenapa dilakukan? Itu masalahnya, guys. Yesus kemana mencontohkan, misalnya dia menulis surat kepada Raja Herodes atau Pilatus tuh masuk Kristen. Nggak ada. Kenapa anda melakukannya? Yesus jelaskan mengatakan bahwa janganlah pergi ke Samaria atau kota lain dari Israel. Pergilah hanya kepada dua bilang dari umat Israel. Itu Yesus katakan. Kenapa anda tidak melakukan apa yang Yesus katakan? Gitu loh. Dan Yesus contohkan. Itu tak masalahnya, guys. Diutus kepada seseorang yang bukan berdasarkan bahasa kaumnya menurut ayat ini. Tidak ada. Oke, saya tanya sama antum. Kalau begitu Muhammad untuk orang Arab atau untuk orang Arab? Nah sama kayak misalnya gini, kita pakai logika dia ya. Dia bilang Yesus kan diutus hanya untuk Israel. Bukan, dia harusnya tahu bahwa Yesus itu diutus untuk Israel. Buktinya Yesus berbahasa Israel. Kenapa anda ikuti dia? Karena kamu bukan orang Israel. Itu juga perlu ditanyakan. Kalau dia pakai logika itu Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk orang Arab, berarti bukan untuk orang Israel, berarti dia sama kayak logika Yesus. Yesus diutuskan kepada Bani Israel. Kenapa dia ikuti dia? Karena yang menyebarkan itu kan bukan dia, tapi murid-muridnya. Sama kan dengan Islam juga, Nabi Muhammad juga begitu. Yang menyebarkan tuh murid-muridnya, sahabatnya, tapi dia juga mencontohkan sebelumnya. Jadi memulai ekspansi itu bukan para sahabat, tapi Muhammad langsung. Dia langsung memimpin pasukan, langsung dia mengirim surat, dia mengekspansi wilayah kekuasaan Islam hingga ke daerah-daerah di sekitarnya, guys. Jadi itu sih pahami. Ini contoh tuh langsung Nabi Muhammad contohkan, Yesus tidak mencontohkan, gitu loh, guys. Ya kan? Muhammad untuk orang Arab. Untuk orang Indonesia bukan? Nabi Muhammad bukan untuk orang Indonesia, tetapi Nabi Muhammad rahmatan. Yang waktu untuk orang Indonesia juga. Jadi jujur ya, ini adalah kita perlu koreksi ini, kita perlu belajar di sini bahwa ada orang-orang yang Islam yang awam terhadap agama sendiri. Nah itu makanya saya membuat channel edukasi ini, agar edukasi biar paham orang-orang Islam terhadap agama sendiri, sehingga bisa dibodoh-bodohin, bisa diperdaya dengan jebakan-jebakan Batman seperti yang dilakukan oleh teman kita Kristen ini, guys, atau PewDiePie sendiri yang memposting hal yang percakapan antara dua orang awam sebenarnya. Yang Kristennya awam, Islamnya juga awam. Gila ya kacaunya gitu kan. Dialami di dalam Al-Quran, maka bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi keseluruhan. Ini saya bilang antum standar ganda, antum standar ganda di sini. Di dalam Ibrahim ayat 4 dikatakan tidak diutus satu orang pun tidak pernah diutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Muhammad yang orang Arab, kalau antum yakin ini hanya berdasarkan bahasa kaum, bukan untuk kaum itu siapa. Dia ada jam batasi ayat itu. Tadi katakan bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus tidak dengan bahasa kaumnya. Itu yang ada batasi dengan bahwa untuk kaum itu saja, nggak gitu logikanya, guys. Nggak paham ya berarti kan? Jadi kemana nabi diutus? Tentu di situ dia bahasa kaumnya gitu. Nggak mungkin dong nih waktu diutus ke daerah Indonesia memakai bahasa Indonesia, sedangkan dia berbahasa Israel. Nah itu nanti akan dilakukan oleh penerusnya. Bukan nabi, tapi oleh pengikutnya. Dan itu dibuktikan dan dicontohkan oleh dirinya sendiri dengan dia melakukan ekspansi. Dia mencontohkan bahwa ekspansi itu harus dilakukan gitu loh.
dengan dia menjadi memimpin perang itu sendiri, guys. Itu suami logikanya. Jadi Muhammad orang Arab, saya tidak percaya kalau Muhammad orang Arab, tapi antum percaya demikian, tidak apa-apa. Ya, Muhammad dikatakan di sini diutus kepada Bani Israel atau orang Arab? Muhammad diutus untuk pada saat itu. Untuk keduanya, ya, untuk alam semesta. Jadi Anda jangan batasi nih waktu untuk orang Arab saja, sama seperti yang memang logikanya memang Yesus itu adalah untuk Israel saja. Jangan samakan, mereka beda. Mereka nabi yang berbeda. Yesus yang untuk Israel, yang Muhammad bukan hanya untuk Arab, tapi Muhammad itu untuk seluruh semesta alam, guys. Itu suami logika berpikirnya. Itu di bangsa Arab, ya. Untuk Arab. Terus apa hubungannya dengan bangsa lain? Karena Muhammad kan tidak diutus kepada bangsa lain. Muhammad diutus kepada bangsa lain. Karena ada ayat dalam Muhammad itu diutus untuk bangsa Arab, ya, juga seluruh bangsa. Cuman karena waktu terbatas, ya, nggak mungkin yang Muhammad itu pergi seluruh dunia tuh nggak mungkin. Jadi dia tuh Dajjal. Dajjal kan dikasih kemampuan khusus untuk punya kemampuan untuk berpindah-pindah tempat. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dia hanya nabi seperti nabi-nabi lainnya yang punya kemampuan yang sama, yang nggak bisa dia terbang, nggak bisa dia tuh mujizat yang tidak seperti itu, guys. Dia tidak punya ilmu transporter, enggak. Dia tuh hanya bisa pindah seperti manusia biasa. Kecuali dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu memang mujizat dia naik Sidratul Muntaha dengan keajaiban, dengan hewan buruk dan fasilitas yang Allah sediakan tentunya. Itu beda soal. Tapi untuk memberitakan kenabiannya itu dia membutuhkan orang-orang pengikutnya. Dan dia sudah merintis itu ketika dia mulai melakukan kajian-kajian di sekitarnya, guys. Itu semua mereka pikirnya. Al-Quran yang menjelaskan Nabi Muhammad itu diutus untuk sekalian alam rahmatan lil alamin. Ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan. Apakah itu tidak bertentangan dengan Ibrahim ayat 4 yang mengatakan tidak seorang rasul pun diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya? Tidaklah bertentangan, gitu loh. Paham nggak? Kan bahasa kaumnya, contoh ya, misalnya kita tahu, misalnya kayak ketua PBB misalnya, ya, ketua PBB itu adalah ketua PBB itu kan adalah perserikatan bangsa-bangsa, bukannya untuk satu bangsa saja, tapi dia memakai bahasa Inggris. Itu bahasa internasional, tapi bukan bahasa kita Indonesia. Untuk kita diterjemahkan lagi kan nggak semua kita paham bahasa Inggris. Ngerti nggak maksudnya? Dan bahkan ya ada juga kayak misalnya kayak Jokowi misalnya. Jokowi itu kan hampir nggak bisa bahasa Inggris, guys. Ya, hampir nggak bisa, dia hanya baca teks. Nah, itu kayak orang-orang kayak Jokowi itu ya, presiden itu ya, dia ngomong itu bahkan memakai bahasa kita, bahasa Indonesia gitu loh. Jadi itu hal yang wajar, memakai bahasa yang dia mengerti. Tapi nanti pesan itu akan sampai juga ke dunia gitu loh, dengan melalui orang-orang lain yang membantunya, yaitu entah pengikutnya, entah murid-muridnya gitu, guys. Asal dia mencontohkan. Kalau tidak, Anda jangan coba-coba ya. Karena Yesus tidak pernah mencontohkan itu, tapi Muhammad mencontohkan itu, sehingga para sahabat itu mencontoh apa yang Nabi lakukan, dan itu adalah logis sekali, guys. Ya, itu artinya tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Kalau Nabi Muhammad itu diutus bahasa lain tidak mengerti nanti firman-firman Tuhan yang diturunkan kepadanya. Itu maksudnya, ya. Artinya dasarnya di mana? Enggak, dasarnya di mana? Kita kembali loh, gini loh. Isa berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, ya, yang membenarkan kitab-kitab yang ada padamu dan memberikan dan seterusnya. Intinya begini, Isa mengatakan begini, akan datang seorang nabi setelahku, min ba'di ismuhu Ahmad. Ini nabi setelahku, bukan nabi untuk kalian setelahku. Beda. Gak ada situ perkataan bahwa untuk kalian, nggak ada. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan datang nabi setelahku untuk kalian baru. Dia tidak mengatakan untuk kalian. Artinya ini untuk siapa? Itu harus kita bedah lagi. Nah, entah itulah yang saya sampaikan. Setelah kita bedah, ternyata Muhammad adalah untuk semesta alam, guys. Buktinya apa? Muhammad melakukan ekspansi. Ya, ekspansi dia tidak melakukan seperti Yesus lakukan, yaitu hanya stay di Israel dan tidak menyampaikan pada bangsa lain. Tapi Muhammad beda. Dia menyampaikan pada bangsa lain, bahkan rajanya disuratin untuk
masuk Islam, tidak akan diserang gitu kan, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi, ya sudah melakukannya guys. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah untuk segala masalah karena dia melakukan dan membuktikannya sendiri dengan melakukan ekspansi itu guys. Yang bernama Ahmad. Saya tanya sama antum, untuk apa Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datangnya Nabi setelahku yang bernama Ahmad? Karena penting, karena Nabi ini terus masalah, sehingga orang Israel itu wajib tahu, sehingga mereka tuh nanti akan switching. Karena datang Nabi baru, berarti mereka harus ikutin Nabi baru gitu loh. Sama gini ya, contoh gini, misalnya kayak Nabi baru ini kan terus masalah, berarti karena kayak gubernur yang posisinya itulah untuk seluruh Indonesia. Ini jabatan gubernur seluruhnya dihapus. Misalnya ada gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, itu dihapus. Jadi ketika gubernur Jawa Barat ini atau Jakarta ini adalah sudah resign, udah habis masa jabatannya, diganti dengan gubernur baru yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Makanya orang Jakarta harus tahu bahwa nanti akan ada gubernur setelahku. Nah, cuman dia akan nyampaikan kepada orang Jakarta, untuk Jawa Timur beda lagi gubernurnya. Tapi dia akan menyampaikan hal sama, nanti akan ada gubernur dan datang setelahku gitu loh. Jadi ini untuk berlaku di tiap-tiap gubernur di daerah itu masing-masing menyampaikan kepada warganya. Gitu loh guys ya. Itu sebab mereka pikirnya. Sementara Ahmad bukan untuk Bani Israel. Oke, saya jelasin dulu ya. Pemahamannya begini. Pemahaman Islam yang sebenarnya bukan terfokus kepada Bani Israel ya. Ajaran Islam itu fokusnya kepada ajaran Ibrahim yang Hanif. Nah, Ibrahim yang Hanif ini kan dalam posisi menurunkan kedua tokoh ya, yaitu kepada Nabi Musa, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, pemahaman di sini makanya berkorelasi dalam ayat yang tadi Bang Edis sampaikan itu, korelasi kebenarannya di situ. Oh ya, si Edis rupanya. Edis ini memang sering error guys. Saya sering mengomentari video dia yang disampaikan melalui Pilpahit ya. Pilpahit ini suka memposting video Edis nih. Sekarang Edisnya pintar, padahal konyol minta ampun guys. Dia memberikan pertanyaan jebak yang hanya bisa mengenai orang-orang muslim awam. Tapi kita ngerti apakah kena guys. Maka itu pentingnya saya buat channel edukasi ini, biar untuk mengedukasi kita semua, apalagi muslim-muslim awam, untuk tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipraktikkan oleh seperti Edis ini, yang dibanggakan oleh Pilpahit ini guys. Itu sebab mereka pikirnya. Tuh, jadi tidak terfokus kepada Yahudi, karena fokus Islam itu kepada milah Ibrahim ya, seperti itu Bang Edis. Jadi apapun alasannya yang dikorelasikan. Saya ulang, enggak antum saya tidak tahu apakah antum berpura-pura tidak paham atau antum belum paham. Saya minta gini, kita dalam diskusi supaya diskusi kita ini tidak sia-sia begitu ya. Kita jujur lah sama diri sendiri. Antum jujur, saya jujur, semua di sini jujur, pendengar jujur. Kita mau mencari kebenaran. Saya tanya sama antum, Isa adalah Bani Israel, sepakat di dalam Quran, menurut Quran. Iya. Oke, Isa berkata kepada Bani Israel apa berkata kepada Bani Arab? Untuk Bani Arab. Enggak. Isa di dalam As-Saff ayat ke-6, Isa ini orang Islam awam loh guys. Kenapa Anda bangga memposting perdebatan dengan orang Islam awam gitu loh? Nggak ada yang lebih kompeten apa tidak gitu. Kayak saya nih lah, Anda coba aja. Jadi coba aja Des ngomong sama saya begini. Saya akan bantah bisa-bisan Des. Ya kan? Saya akan tunjukkan bahwa logika dia itu bengkok sebenarnya gitu loh, ya kan? Kalau orang mau maaf ya, kalau Islam memang susah memang. Ya bakal terjebak, terperangkap seperti abang ini guys. Nah itu yang perlu kita edukasi di channel saya ini gitu kan. Isa berkata kepada Bani Israel atau kepada orang Sumedang? Isa mengucapkan ya Bani Israel itu kepada Bani Israel atau kepada orang Sumedang? Kepada, maksudnya tidak paham, kita langsung fokus saja Bang Edis, karena dalam posisi ini coba ditampilkan dulu ya, ditampilkan dulu As-Saff ayat yang ke-6 ya. Di situ dikatakan Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Saya tanya sama antum, Isa berkata ini kepada siapa? Isa berkata kepada itu informasi saja di Al-Quran tentang kenubuatan. Seperti itu saja maksudnya. Saya bukan punya informasinya. Antum percaya ini fakta sejarah? Isa pernah berkata begini, ini adalah fakta sejarah? Itu bukan fakta sejarah, itu informasi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam. Berarti bukan fakta sejarah.
Kok nggak dibuktikan? Sejarah harus dibuktikan. Fakta sejarah itu harus dibuktikan apa yang disampaikan Al-Quran benar tidaknya nanti tinggal kita. Enggak, kita nggak bicara benar tidaknya. Itu kita susah. Kita kembali hati masing. Yang saya tanyakan sama antum percaya bahwa Isa dulu pernah berkata demikian kepada Bani Israel bahwa akan datang Nabi? Begini ya, saya katakan bahwa sebenarnya kalau fakta sejarah memang tidak ada fakta sejarah. Dalam artian gini, sejarah itu kan kecuali dari Tuhan ya. Nah ini kan dari Tuhan. Ingat, Al-Quran itu adalah firman Tuhan 100%. Sehingga itu adalah fakta. Karena tidak mungkin dari Tuhan itu adalah salah, nggak mungkin. Tapi kalau fakta itu ambil dari kisah manusia, contoh Alkitab, misalnya kisah Matius, Lukas, itu baru bukan fakta sejarah. Sama kayak ada ambil data misalnya dari sejarah Indonesia tentang G30S. Itu belum tentu fakta. Karena beda-beda orang, beda pendapat gitu kan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa yang melakukan pemberontakan adalah PKI. Ada yang bilang melakukan pemberontakan adalah Soeharto. Ada yang bilang bahwa itu adalah Soekarno, dan macam-macam. Artinya tidak ada fakta sejarah kalau dari kisah manusia. Tapi kisah sejarah itu ada dari informasi Tuhan. Informasi Tuhan itu adalah A1, valid. Gak mungkin Tuhan itu salah, guys. Karena Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Apalagi sejarah yang dia tuh menyaksikan sendiri. Karena dia tuh adalah yang maha kuasa. Dia tuh memang menyaksikan segala sesuatu, guys. Ini kesaksian atau firman itu telah benar, fakta sejarah. Gak mungkin salah. Tapi kalau manusia bisa jadi salah. Makanya saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa ada fakta sejarah yang bisa dipastikan ya. Kalau ada mungkin beberapa bahwa itu fakta, oke lah, itu asumsi Anda, pendapat Anda. Tapi karena itu suatu hal yang valid, yang 100%, karena itulah kisah manusia, bisa salah. Ya, tapi Quran bukan kisah manusia. Quran adalah firman Tuhan, berarti itu adalah fakta sejarah yang sebenarnya, guys. Beda dengan Alkitab Anda yang merupakan kesaksian Lukas, Matius dan sebagainya, yang bisa saja salah dan tidak menjadi fakta sejarah gitu. Tapi juga tidak menginginkan untuk benar, guys. Ya, tapi nggak seperti Quran yang sekali lagi ya betul-betul 100% benar, karena info satu yang valid dari Tuhan langsung gitu, guys, yang tahu segalanya tentang sejarah dan apa jadi di masa lampau. Tapi setelah aku bernama Ahmad, nah itu informasi sesuai Al-Quran benar. Berarti antum percaya bahwa itu adalah peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Isa berkata demikian kepada Bani Israel, betul ya? Kalau peristiwa sejarah itu harus dibuktikan kembali, karena ini yang berkata Allah. Kita bukan membuktikan. Masa orang ini nggak percaya sama Quran sendiri? Aduh, guys, makanya kalau umat Islam tuh bukan oke lah Anda awam gitu, tapi harus belajar gitu loh. Masa Anda tidak percaya dengan Quran Anda sendiri? Anda harus katakan iya dengan yakin, confirm bahwa itu pernah terjadi. Karena itu bukan dari kesalahan manusia yang bisa selesai salah. Tapi karena manusia punya kebebasan, tapi kan langsung di Tuhan sendiri. Info satu valid, nggak mungkin salah, guys. Kita ngambil silogisme dari kalimat ini, ya. Tadi di situ Isa mengatakan kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Tetapi ternyata Ahmad ini bukan Bani Israel. Ternyata Ahmad ini kalian kan mengatakan Ahmad ini orang Arab, Ahmad Ali atau Muhammad kan gitu. Ini logikanya kalau ada gubernur yang datang setelah gubernur Jakarta, tapi sistemnya berubah, karena Muhammad itu adalah untuk alam semesta, berarti gubernurnya bukan hanya untuk Jakarta saja, tapi untuk Indonesia, ya kan? Masa nggak paham juga gitu loh, ya kan? Ini simpel sekali gitu loh. Wajar sekali kalau gubernur Jakarta mengatakan tentang nanti akan datang gubernur yang datang setelahku. Dan itu adalah untuk seluruh Indonesia. Berarti gubernur itu sudah beda sistem, bukan lagi tokoh kota. Ini nggak ada lagi gubernur untuk Jakarta, gubernur untuk Surabaya. Waktu itu udah lewat. Masalah adalah hanya ada satu gubernur untuk seluruh Indonesia, guys. Itu semua mereka pikirnya. Orang Quraisy, bukan Bani Israel Arab ya, Muhammad ya. Sedangkan Ibrahim ayat yang keempat dikatakan, di dalam Ibrahim ayat yang keempat berkata, tidak diutus satu orang pun, satu rasul pun tidak pernah diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Saya tanya sama antum, untuk apa Isa ngomong kepada Bani Israel? Untuk apa Isa ngomong kepada Bani Israel? Akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Ternyata Ahmad bukan dari Bani Israel, bukan dari kaumnya Bani Israel. Apa tujuannya? Tujuannya untuk dalam posisi ini membenarkan ajaran Islam, itu yang pertama. Posisinya pada saat itu seperti itu, memberikan informasi akan datangnya Nabi Muhammad. Dan ini terbukti, ini fakta yang bisa dibantah sejarah. Orang Yahudi ke Arab berbondong-bondong tinggal di Arab, jutaan orang Yahudi tinggal di Arab,
menjadi maka terbuatlah perjanjian pada saat itu orang Arab dengan Nabi Muhammad, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian piagam Madinah. Kita nggak ke situ dulu, Yang saya tanya mau begini Madia. Isa dan Bani Israel berbahasa Arab atau tidak? Isa dan Bani Israel berbahasa apa? Tidak. Oke, berbahasa apa mereka? Ya tergantung pada saat itu kan macam-macam bahasa, ada bahasa makanya saya tanya sama antum. Isa dan Bani Israel, ketika Isa mengatakan, wahai Bani Israel, akan datang setelahku bernabi ismuku Ahmad. Saya tanya sama antum, ketika Isa mengatakan itu kepada Bani Israel, Isa dan Bani Israel berbahasa apa di situ? Iya, tentunya bahasa sehari-hari Yesus dong. Apa bahasanya? Ya, apa informasi sebenarnya? Kan 3 macam bahasa di sana. Ada bahasa penjajah, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramain, kan 3 poin itu di situ. Yang dipakai Isa, pertanyaan saya sama antum, bahasa apa? Ringkas saja, bahasa apa? Inggris, Yunani, Spanyol, Aram atau bahasa? Ya tinggal bilang bahasa Ibrani, bahasa susahnya gitu kan. Itu simpel sekali guys, dan tidak membuat bahwa lewat itu bukan untuk, atau Isa itu untuk seluruh bangsa, atau sebaliknya lewat itu hanya untuk Arab begitu. Bahasa apa? Kalau mengikuti ajaran Anda kan bahasa Yunani, apakah Isa dalam posisi itu bahasa Yunani? Kok jadi mengikuti ajaran saya? Kita bicara agama antum, nggak ada hubungannya dengan ajaran saya. Di dalam Injil tidak ada Isa. Kami tidak kenal Isa, gitu loh. Yang saya tanya sama antum. Berarti sih itu bukti aja dia salah. Kok bisa dia takut untuk mengaku itu, bahwa kok bisa Isa itu bukannya ngomong bahasa Ibrani, cuma ngomong bahasa Yunani. Aneh sekali guys. Ya kan, aneh sekali pikir-pikirnya. Ketika Isa mengatakan kepada Bani Israel akan datang Nabi setelahku ismuhu Ahmad, saya tanya sama antum, Isa mengatakan kepada Bani Israel, Isa dan Bani Israel berbahasa sehari-hari bahasa apa? Oke, kalau dalam informasi ini, karena dalam posisi kitab Quran itu kan bahasa tertuanya bahasa Arab dan ditulis dalam bahasa Arab, masuk akal. Diterjemahkan bahasa lain. Tapi kita kok bisa dalam bahasa Yunani yang tertuanya? Nah kan Yesus berbahasa Ibrani. Aneh, harusnya kan kitab yang tertua itu adalah dalam bahasa Ibrani. Kok hanya ditemukan terjemahannya? Artinya sudah ada perubahan di situ. Minimal perubahan terjemahan. Itu ada kan? Ada Quran ditemukan dalam bahasa Jepang misalnya. Itu kan sudah berubah. Minimal dalam bentuk terjemahan. Mana aslinya? Berarti kan tidak yang asli. Kan yang asli harusnya bahasa Ibrani guys, tapi tidak kedua ditemukan dalam bahasa kodek Yunani guys. Itu semua belajar pikirnya. Tadi sudah tidak asli lagi guys, kan sudah dalam bentuk terjemahan. Si Injil itu diturunkan kepada Isa atau Yesus itu tentunya dalam bahasa Ibrani atau Aramain sesuai dengan Oke, saya catat. Isa mengatakan itu dalam bahasa Ibrani dan atau dalam bahasa Arab. Ya, saya sepakat dengan antum. Ya, saya sepakat dengan antum. Nah, pertanyaan saya sama antum, Muhammad berbahasa Ibrani dan berbahasa Arab tidak? Oh tidak, Nabi Muhammad. Oke. Nah, sekarang Muhammad bukan berbahasa Arab, bukan berbahasa Ibrani. Lalu kita tabrakkan ini dengan Ibrahim ayat keempat yang mengatakan tidak seorang rasul pun diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Jadi kecuali berdasarkan bahasa kaumnya bukan berarti hanya untuk kaum tersebut. Ini sama kayak gini ya. Tidak ada satupun menteri yang diutus ya kecuali dalam bahasa kaumnya. Misalnya menteri itu adalah orang Jawa, itu dia akan pakai bahasa Jawa. Nggak mungkin orang gubernur Jawa pakai bahasa Minang misalnya. Aneh, karena orang Jawa orang Minang gitu. Nah, cuman nanti ada pembantunya menerjemahkan gitu loh. Sama kayak misalnya kayak ketua PBB, misalnya orang Prancis, tentu dia akan minimal menggunakan bahasa Prancis. Atau kalau tidak bahasa Inggris. Nah, mungkin dia pakai bahasa Indonesia. Nanti siapa yang menselesaikan Indonesia? Ya orang-orang Indonesia atau orang terjemahnya gitu loh, guys. Itu kan berarti ketua PBB itu kan untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia dia. Jadi ketua PBB itu skopnya bukan hanya untuk lokal tempatnya saja, tapi untuk seluruh dunia, gitu loh. Itu semua lagi pikirnya, guys. Menurut Al-Quran, setiap rasul diutus hanya berdasarkan bahasa kaumnya.
Tidak ada seorang rasul yang diutus kepada kaum yang berbeda bahasanya. Salah. Kalimatnya hanya berdasarkan bahasanya, bukan hanya berdasarkan tempatnya diutus tuh yang bahasa sesuai, nggak gitu. Itu dua berbeda. Jadi kalimat bahwa tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, itu beda dengan kalimat tidak ada nabi yang diutus kecuali hanya untuk kaumnya yang berbahasa sama dengan dirinya. Itu dua kalimat berbeda. Tidak ada situ batasan untuk kaum mana, nggak ada. Hanya berdasarkan bahasa kaumnya, selesai. Hanya bahasa, ini ngomong tentang bahasa, bukan peruntukan untuk siapa diutus. Dua hal berbeda ya. Paham ya gue pikirnya? Ini adalah dua hal berbeda. Jadi di situ tidak ngomong tentang peruntukan untuk bangsa mana, nggak ada. Hanya untuk menjelaskan bahwa pakai bahasa apa nabi tersebut. Dan nabi itu diutus awalnya kepada bangsa siapa. Itu yang sesuai dengan bahasanya. Nanti kan ada, tapi tidak menjelaskan bahwa nanti akan ada penerusnya yang akan menyebarkannya, nggak ada begitu. Itu loh. Sama Yesus juga ada, kenapa Anda percaya? Dia yang menyebarkan bukan dia kok, tapi murid-muridnya. Gak kan di bahasa Ibrani kan aneh guys, logika pikirnya kan. Jadi bukan itu, poinnya adalah pada apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan Muhammad. Yesus tidak melakukan ekspansi, Muhammad melakukan ekspansi. Yesus tidak pernah mengajak atau menyurati raja-raja atau orang-orang di luar Yahudi. Muhammad melakukan itu. Muhammad itu menyurati raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Yesus tidak melakukan itu. Artinya Muhammad memberi contoh, dan berarti memang itulah bukti bahwa Muhammad itu memang untuk semesta alam. Yesus tidak memberi contoh, artinya Yesus hanya untuk Israel guys. Itu logika pikirnya. Itu esensinya. Bukan pada pakai bahasa apa yang mereka pakai guys. Gitu loh. Menurut Ibrahim ayat yang keempat. Nah, saya tanya sama antum, lalu apa fungsinya Isa berkata kepada Bani Israel akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad? Tujuannya apa kepada Bani Israel? Maksud saya benefit atau untungnya kepada Bani Israel itu? Untungnya, tujuannya adalah karena nanti sistemnya berubah. Nabi itu bukan hanya berdasarkan lagi skop-skop daerah. Untuk Israel aja, enggak. Skopnya sudah mainnya internasional, udah global. Ini Nabi berikutnya akan bersifat internasional, global. Nabi untuk alam semesta. Israel harus wajib tahu. Dan Israel wajib tahu karena mereka harus berpindah, switching kepada Nabi baru tersebut guys. Dan tidak lagi mengikuti Yesus gitu loh. Dalam artian mengikuti langsung ya. Mereka tetap mengikuti Yesus tapi tidak secara langsung. Karena apa yang diajarkan Muhammad itu sama dengan apa yang Yesus ajarkan gitu guys. Hanya sedikit perbedaan karena memang ada penyempurnaan di situ, ada penyempurnaan dan ada penggenapan guys. Itu sebab mereka pikirnya. Karena tiap nabi itu adalah diutus untuk menggenapi, menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya guys. Tentu ada sedikit perubahan, tentu yang mengarah kepada kesempurnaan dan penggenapan guys. Itu apa? Sedangkan Bani Israel tidak berbahasa Muhammad. Oke, jadi maksud dalam Al-Quran ini posisinya bukan seperti yang Bang Edi pahami, tetapi maksudnya di sini adalah kenubuatan yang bakal terjadi nanti pada saat itu akan datang seorang nabi dari Arab ya. Kemudian informasi ayat yang Al-Quran ini ternyata di sebagian orang Yahudi percaya, makanya orang Yahudi berbondong-bondong. Tentu Nabi Muhammad itu adalah untuk Arab dulu awalnya. Nah, mungkin dong Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, pakai bahasa Arab, tiba-tiba dia lompat ke Indonesia, kan nggak mungkin. Tapi dia akan merintis dulu jalan di Arab, dan itu butuh waktu. Yesus saja, yang hingga akhir kenabiannya, yang dia tuh pergi orang versi Kristus mati, dia belum mampu menuntaskan pekerjaannya di Israel. Belum mampu dia. Jangan untuk mengkristenkan atau ya mengagamakan agama Islam orang Israel. Bahkan untuk memerdekakan pun dia nggak mampu. Muhammad bukan hanya mengislamkan orang-orang Mekah, orang-orang Arab, tapi juga orang-orang sekitarnya, kerajaan-kerajaan lain, Persia segala macam. Ya, jadi bertahap guys, nggak ada langsung Nabi itu lompat, nggak ada. Diutus tuh Arab tiba-tiba lompat ke ini kan nggak gitu. Arabnya selesaikan dulu. Maka tugas Nabi adalah untuk menyelesaikan dulu Arabnya. Dan dia sudah selesaikan itu, tugas selesai, dia mulai ekspansi keluar. Nah nanti karena dia punya keterbatasan umur, tentu nggak mungkin dia tuh ekspansi hingga seluruh dunia. Nah itu tugas penerusnya. Yang penting adalah para penerusnya itu, sahabat itu adalah murid-muridnya tuh, pengikut itu mencontoh apa yang dilakukan. Jangan seperti yang kalau misalnya Muhammad tidak mencontohkan seperti yang dilakukan, dia malah
dia mencontohkan seperti yang Yesus lakukan, muridnya tentu pengikut tidak akan melakukan hal itu. Tapi kalau dia mencontohkan ekspansi, muridnya akan melakukan ekspansi juga, guys. Nah, itu bukti bahwa memang dia itu diutus untuk alam, sehingga dengan ekspansi itulah bukti nyata bahwa memang ini Islam tuh harus untuk semesta alam. Kalau tidak berkuasa, tidak akan mudah menjalankan hukum tersebut, guys. Karena ingat ya, contoh, Indonesia saja kita udah merdeka ini, tapi kita nggak bisa melakukan hukum kita, masih kita memakai hukum pemerintah, ya. Pemerintah bukan hukum kita maunya beda sama pemerintah. Contoh, saya mau hukumnya misalnya kayak hukuman ITE itu dihapuskan, tapi pemerintah kan pakai. Nah, kita mau kerja diubah, tapi pemerintah kan maunya itu, atau kita mau dibatalkan, pemerintah mau pakai. Artinya pemerintah ini berhukum bukan berdasarkan hukum kita, bukan selera kita hukum itu. Tapi kalau kita tidak berkuasa, ya kita paksa ikut pemerintah yang pernah kita tidak setuju itu. Nah, apalagi kalau itu kan risiko anak berkuasa, makanya nggak mungkin agak susah suatu ajaran itu tegak kalau tidak berkuasa, guys. Nah, itu dilakukan Nabi dengan melakukan ekspansi. Yesus tidak melakukan ekspansi. Jadi Yesus itu belum beres dalam skop Israel. Itu belum dibereskan dia. Jadi Yesus yang mungkin lompat kemana-mana, nah itu dituliskan dalam murid-muridnya. Muhammad itu juga sama, nggak mungkin dia langsung lompat ke Amerika, nggak mungkin. Karena dia harus membereskan dulu daerah-daerah minimal Arab dan sekitarnya, guys. Baru nanti karena terbatasnya masa hidup beliau juga tamu pilihannya, tentu tugas itu akan dilakukan estafet diteruskan oleh pengikut dan murid-muridnya, guys. Itu logika pikirnya. Ke tanah Arab mendatangi tempat kediaman Nabi. Makanya dalam posisi ini Anda bisa lihat fakta sejarah yang menjelaskan orang Yahudi berada di Madinah. Itu mereka mencari kenubuatan ini. Apa benar Nabi itu ada di Mekah dan Madinah ini? Dan ternyata orang Yahudi sampai jutaan loh. Di sana dibuatlah perjanjian piagam Madinah untuk menstabilkan posisi orang Yahudi dengan orang Islam yang hidup di Madinah pada saat itu, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi informasi ayat Al-Quran ini kenubuatan saja. Masalah orang Yahudi, bahasa Israel, bahasa ini tidak ada korelasi. Ini berarti itu menggunakan standar Anda. Kalau begini yang saya tanya sama antum, oke gini aja. Muhammad untuk Bani Israel atau tidak? Muhammad tidak untuk Bani Israel. Ya, jawaban salah. Kasih saya jawabannya benar ya, edukasi kita semua ya. Yang waktu itu untuk bahasa Bani Israel dan juga untuk Bani Arab ya, untuk segala bangsa, itu logika pikirnya. Cuman awalnya ya diutus dulu untuk bangsa Arab. Kenapa? Karena mungkin dia lompat, nggak mungkin. Arab belum beres dia langsung ke Israel, kan nggak mungkin. Tentu bertahap, guys. Kuasai dulu Arab, sekitarnya baru ke Israel. Dan tentu Nabi punya keterbatasan umur. Makanya dilanjutkan oleh para pengikutnya. Dan pengikutnya itu harus melakukan itu karena dicontohkan oleh Nabi tersebut. Makanya itu benar. Kenapa? Jadi nggak benar lah mereka ini. Yesus tidak pernah mencontohkan melakukan ekspansi. Bahkan jangan untuk ekspansi, menguasai saja tidak pernah Yesus itu. Kok muridnya melakukan penguasaan itu, guys? Nah, itu sebab lagi pikirnya aneh sekali gitu kan. Jadi kita mengikuti Nabi, mereka tidak mengikuti Nabi mereka, yaitu Isa itu. Itu sebab lagi pikirnya. Oke, jadi ya, siapa yang sesat? Kita harus tahu jawabannya, yaitu mereka sendiri, bukan kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.